Sudah bisa kayaknya. Ya, baik ya teman-teman, kita mulai saja ya untuk bimbingan siang hari ini. Dari 11 orang yang Ibu bimbing, ada kendala kah di penulisan? Aman ya? Aman ya semuanya? Aman? Kenapa enggak ada bersuara ini? So, makan siang semua kan? Ya, aman Bu, aman. Aman. Aman Bu. Sementara aman. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi Ibu sudah sampaikan tadi bahwa nanti pada saat kita seminar itu bisa saja lebih cepat selesai. Jadi kalau gini, kalau tulisan kita sudah sempurna, maksudnya sudah mendekati sempurna, sudah lengkap isinya gitu ya. Jadi nanti penguji just confirm kepada mentornya nanti bahwa ini benar-benar menjadi sesuatu yang penting untuk kita selesaikan seperti itu. Jadi makanya nanti mohon kerjasamanya mentornya semua 11 orang ya, disampaikan kepada mentor masing-masing bahwa pada saat seminar mentor tidak berperan sebagai penguji. Ingat ya, jadi dia sebagai mentor Anda, atasan Anda yang more expert than me gitu. Jadi mentor adalah atasan langsung yang paham betul apa yang mau kita kerjakan. Ya, nah, seperti itu. Jadi jangan lagi nanti mentornya bertanya, kenapa ambil ini, mengapa ini, Anda ya. Nanti tolong disampaikan ke mentornya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita insya Allah sampai 3:30. 1,5 jam, waktunya singkat saja. Boleh mungkin kita mulai saja ya, saya melihat tulisannya, supaya bisa langsung Ibu koreksi, kemudian sebentar selesai, langsung Anda perbaiki, besok sudah bisa Anda upload di Collabjar. Siapa yang mau lebih dulu dikoreksi tulisannya, boleh? Harus Ibu tunjuk kah? Citra dulu deh, Citra silakan. Langsung share screen. Citra. Ibu kayaknya harus jadi host lagi. Nah, Baru bisa. sudah, coba dites. Oh ya. Coba dites. Sudah bisa? Belum Bu. Host disable attendee screen sharing. Kalau tipin pakai yang satu ya. Aku make co-host aja deh. Oke, coba. Coba share dulu, Citra. Bu. Citra ini pakai 2 akun gitu, jadi ya coba. Bisa sudah ya. Bisa, Citra. Bisa Bu, bisa. Oke, silakan. Jadi nanti caranya Citra dari halaman pertama gitu ya, nanti di kursornya aja perlahan ke bawah, Ibu bisa baca cepat ya. Nanti kalau ada dari lembar halaman judulnya. Jadi nanti teman-teman semua dari halaman judul. Jadi nanti teman-teman semua kalau misalnya Ibu berikan koreksi kepada Citra itu berarti berlaku untuk semua ya. Jadi nanti kalau ada, jadi saya tidak mengulang koreksian saya ya. Jadi silakan. Jadi terus ke bawah Citra. Jadi nanti judulnya seperti ini ya teman-teman.
teman-teman punya judul seperti punya Citra ini ya, dijadikan pembuatan pakan mandiri seperti itu ya. Jadi terus ke bawah. Ini sudah bagus nih untuk ininya, judulnya. Nanti kalau teman-teman mau berkreasi, boleh ya teman-teman untuk sampulnya mau ditambahin foto, colorful gitu ya, boleh silakan untuk sampul paling depan. Oke, terus nanti taruh saja tanggalnya ya, disetujui diseminarkan pada tanggal berapa tuh, 28 itu ya. Oke, silakan. Nanti mentornya diisi juga NIP-nya. Semua nanti ya teman-teman, mentornya harus tanda tangan ya. Kalau misalnya susah untuk ketemu langsung, boleh minta ininya tanda tangannya ya, supaya Anda bisa pakai tanda tangan yang sudah disetujui oleh mentormu masing-masing. Oke, terus ke bawah. Terus. Oke, terus. Nanti pengujinya nanti aja belakangan ya. Ya Bu, sama kata pengantar belum. Nah, ya, terus ke bawah. Terus. Geser lagi ke bawah ya. Terus ya. Terus latar belakang itu Bu, yang di atas terus masuk di visi misi Kabupaten Poso. Ya, visi misinya ambil saja visi misi kabupaten ya. Terus ke bawah. Ini gambaran OPD. Oke. Saya masukkan uraian tugas dan fungsi. Tunggu. Itu datanya enggak ada yang di atasnya itu ya. Berapa ton gitu, ada persen itu nanti diisi ya kalau masih kosong itu. Yang mana Bu? Yang ada data tadi sebelum ini tadi. Oke, Yang terus ini Bu, yang ton. ya. Oh iya. Ya, jadi itu kan indikator ini antara lain peringatan tangkap ton, maksudnya ini cuma indikator kinerja utamanya gitu ya. Nanti dilihat itu berapa itunya ya datanya. Jangan cuma ditaruh saja produksi perikanan, enggak kelihatan ininya angkanya. Terus ke bawah. Oke, terus nanti teman-teman semua sebelum kita ke tabel bikin narasi dulu deh sedikit gitu ya, sebelum tabel nilai itu ya semuanya. Jadi kita ada tabel nilai berakhlak itu ya di bagian pertama tuh. Nah, jadi jangan langsung tabelnya, bisa bikin narasi sedikit di situ bahwa ada core value bla 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 gitu ya. Baru kita masuk ke tabel. Gitu ya, Citra. Di sini Bu. Iya, jadi Yang jangan di sini berarti ya ada berarti ada masih ada penjelasan. Ada narasi sedikit deh, istilahnya ada salam-salamnya baru masuk tabel gitu ya. Jadi ada bisa jelas ada bahwa ASN mempunyai nilai dasar bla 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 yang disebut core value yang terdiri dari ini yang dapat diuraikan dalam tabel berikut kayak gitu. Ya. Semuanya nanti seperti itu. Oke, terus bawah. Terus ke bawah.
terus langsung di kegiatan. Kayaknya ada juga pengantar di kegiatan. Eh, coba Citra, di itu tadi kan isunya di kepala ikan tadi, kepala ikan. Jadi nanti Citra, kalau judulnya nanti, jadi teman-teman judulnya itu based on isu ya semuanya ya. Jadi judul kita itu based on isu. Jadi nanti judul rancangan kita, Citra, karena sini rendahnya hasil produksi benih ikan di BBI Pandiri. Jadi nanti judulnya itu peningkatan produksi ya, peningkatan produksi benih ikan ya melalui pembuatan apa tadi itu, pakan mandiri itu, gitu ya, Citra ya. Nah, jadi nanti judulnya yang di halaman pertama itu nanti kita judulnya itu peningkatan hasil produksi benih ikan ya melalui pembuatan pakan mandiri bla di BBI Mandiri. Ya, ya. Jadi kita kelihatan dari judulnya itu bahwa oh ini isunya, berarti isunya masalah produksi benih ikan. Oh dia gagasannya nanti melalui pembuatan pakan ternak, pakan apa ikan gitu ya. Oke, terus ke bawah. Wait. Ke atas dulu. Ke atas dulu. Kegiatan kontabel, penguatan nilai, kegiatan ini menguatkan nilai. Jadi semua untuk semuanya. Nanti untuk di kolom 7 penguatan nilai OPD, kan di sini kalau kontribusi kegiatan, jadi kegiatan misalnya kegiatan persiapan kegiatan pembuatan pakan ini ya, persiapan pembuatan pakan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi visi sekian gitu ya. Kemudian nanti untuk penguatan nilai kata kegiatan ya, kata kegiatan ini kita ganti ya. Jadi kata kegiatan ini kita ganti menjadi gini. Jadi aktualisasi gitu ya. Jadi aktualisasi nilai gitu ya. Aktualisasi nilai kita lihat nih di sini ada nilai akuntabel, harmonis, kompeten gitu ya. Jadi nanti kita lihat di situ aktualisasi nilai ya, akuntabel, harmonis, kompeten, memperkuat ya, memperkuat nilai berakhlak pada apa kantor kita, pada dinas pertanian ya, kayak gitu. Semuanya ya. Jadi bukan kegiatannya yang menguatkan nilai, tapi aktualisasi nilai yang ada di kolom 5. Jadi aktualisasi nilai akuntabel, harmonis, dan kompeten ini ya, yang sudah kita taruh di kolom 5 itu nilainya akan menguatkan nilai berakhlak pada nama organisasi kita. Jadi enggak usah seperti ini ya. Nah, semuanya nanti langsung diperbaiki untuk kolom 7-nya. Oke. Jadi bukan kegiatannya yang kita kaitkan ke penguatan nilai, tapi nilai yang mau kita aktualisasikan yang akan menguatkan nilai organisasi. Ya, terus ke bawah. Jadi Bu, yang ini di kolom 7 ini sama saja Bu semua kecuali diganti nilainya. Jadi kayak nanti dilihat nilai di kolom 5. Nah, nilai apa saja yang di kolom 5 itu. Iya, gitu ya. Oke. Terus ke bawah. Jadi kalau misalnya di outputnya itu biasanya ada kata-kata tersedianya gitu ya. Jadi misalnya menyiapkan bibit ikan nila yang akan disalurkan. Jadi outputnya tersedianya bibit ikan nila kayak gitu ya.
Kemudian ya seperti itu ya. Udah sampai ke kegiatan. Jadi semua 6 ya. 6 kegiatan. Ya Bu, 6. Jadi di yang kegiatan ke-6 itu mungkin sedikit dikoreksi. Jadi berkonsultasi dengan mentor begini. Kata berkonsultasi itu sudah ada di kegiatan pertama. Jadi setiap kegiatan kita otomatis akan berkonsultasi. Jadi melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan mungkin ya tahapannya itu kita hilangkan aja berkonsultasi, otomatis itu kita akan berkonsultasi ya. Jadi masukkan saja di situ melaksanakan pengamatan pemberian pakan boleh, kemudian membuat laporan boleh, kemudian yang terakhirnya menyampaikan laporan ke atasan gitu ya. Nah itu yang pasti setiap tahapan kegiatan kita berkonsultasi gitu ya. Setiap kegiatan kita pastinya ada konsultasi. Ya, sudah. Terus ke bawah. Itu apa ya? Yang bagian tabel rencana itu. Kayaknya belum diedit itu ya. Jadi nanti kita per tanggal ya. Jadi per tanggal buatnya nanti. Jadwal tentatifnya. Nggak usah pakai minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kita bikinnya nanti per tanggal ya. Oke, itu aja dikoreksi Bu. Siapa ini? Bu Citra. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik. Saya Terima stop sharing Bu. Ya, silakan siapa lagi yang mau dikoreksi tulisannya boleh. Tidak bisa share screen, Bu. Jane ya, tunggu. Saya kasih Jane dulu. Oke, silakan Jane. Iya, Bu. Belum bisa, Bu. Sudah, aku sudah kasih akses ya. Halo, sudah coba dicoba lagi. Ya, Bu. Saya kasih akses kok. Masih disable, Bu. Oke, saya jadikan co-host aja kalau enggak bisa. Oke, coba dicoba lagi. Tidak bisa, Bu. Bisa juga, sudah jadi co-host juga enggak bisa. Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke, ya silakan. Sebentar, Bu, saya siapkan. Sudah ada, Bu, sudah kelihatan. Ya, sudah. Ya, scroll ke bawah. Terus coba judulnya dulu. Judulnya. Peningkatan kepatuhan masyarakat menjaga tekanan darah di wilayah kerja. Tuhan, tidak usah kata masyarakat kali ya. Pasien ya. Boleh peningkatan, berarti peningkatan kepatuhan menjaga tekanan darah saja, Bu. Kepatuhan apa? Peningkatan kepatuhan menjaga tekanan darah, Bu, begitu. Ada pasien kita kah? Ada, Bu. Peningkatan kepatuhan penderita ya. Penderita hipertensi, begitu. Ya, boleh peningkatan kepatuhan. Boleh peningkatan kepatuhan. Penderita. Tensi menjaga tekanan diri. Ya, sudah. Oke, terus ke bawah. Banyak sekali halamannya nih, 70 ini. Rajin sekali engkau ini, Jane. Ini saya curiga ini di apa ini di ininya yang banyak sekali ini. Yang apa ini yang di bab 2. Yang kelihatan kayak ini yang tabel agak besar.
Oh, tabelnya besar. Oke. Oke, terus. Nanti ada data penderita hipertensi kah di wilayah kerjamu, Zain, yang kok masukkan di sini? Ada Bu. Oh ya, sudah. Ya, terus ke bawah. Oke, ya itu sudah bagus. Nanti teman-teman sebelum masuk ke dalam tabel buat seperti Jane punya ya, ada pengantar sedikit gitu ya. Pengantar sedikit baru kita masuk di tabel. Oke, terus ke bawah. Yang ini Bu, yang kegiatan 7 belum sempat diganti tadi buat sebagian. Oke. Jadi ya teman-teman, nanti kata-kata output Jane itu nanti seperti itu ya untuk kata outputnya tersedianya ya terlaksananya kayak gitu ya. Jadi kata-katanya seperti itu untuk outputnya. Ini karena Jane apa nih adaptifnya ini ditaruh semua, ini menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita make simple aja ya semuanya. Jadi ini kata-kata ini ya, ini simpan Zain pada saat membuat laporannya nanti. Nah, ya. Jadi di dalam tabel itu cukup Anda taruh aja adaptif gitu ya. Jadi Berarti tidak ada kolaboratif berarti. supaya tidak terlalu panjang. Jadi nanti ini Anda simpan ini filenya apabila pada saat Anda ditanyakan nanti misalnya ya, ditanyakan sama penguji. Adaptif ini maksudnya bagaimana? Kolaboratif ini seperti apa? Oh, nanti di sini saya akan menggerakkan sumber daya ya untuk memberdayakan mereka untuk ikut berkontribusi kayak gitu-gitu ya. Kita nanti menjelaskan. Nanti pada saat laporan ya, laporan akhir nanti tabelnya tetap gini, tapi nanti dalam bentuk narasi sudah nanti di bab 3-nya. Ya. Nah, supaya tabelnya tidak terlalu panjang. Makanya kenapa ini sampai 70 halaman nih. Karena tabelnya terlalu panjang ya. Tabel kita paling 2 halaman aja, ya. Ya, Bu. Teman-teman ya, semua ya. Nah, jadi ini jangan dihapus ya, disimpan filenya, nanti tinggal diedit lagi gitu ya untuk kita masukkan ke dalam ke dalam file kita untuk nanti kita manfaatkan ini ya. Jadi misalnya menjaga nama baik pimpinan, loyal itu ya, bahwa di sini saya telah mengaktualisasikan nilai pada tahapan kegiatan ini di mana bla 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 gitu. Jadi ini indikatornya tidak perlu lagi kita masukkan ke dalam tabel. Karena indikator-indikator ini kan sudah ada nih di bagian pertama tadi. Oh iya, Bu. Ya, di tabel juga kan biar tidak double. Ya.
Semuanya ya, jadi tidak perlu lagi. Oke, coba jadwalnya sudah per hari ya. Ya Bu, per hari Bu. Oke, jadi ini jadwal Jane sudah bagus ini, jadi kita mulainya nanti mulai per hari. Kita mulainya itu tanggal berapa? Kita mulainya tanggal itu dong, tanggal 1 Maret. Oh, tanggal 1 Bu. Soalnya Iya, kalau tanggal 1 Bu saya masih di Toraja belum. enggak, itu tidak bukan menyesuaikan dengan waktunya Ibu dong. Oh, begitu. Iya, oh Oh, enggak berarti tanggal 1 sudah harus ini Bu. Iya, tanggal tanggal kita seminarnya tanggal 28. Itu pas tanggal 1 kita sudah aktualisasi. Jadi semuanya ya kita aktualisasi itu tanggal 1 Maret sudah. Jadi walaupun nanti di Toraja kan bisa tuh nanti kita konsultasi mentor by phone ya, by apa gitu ya. Jadi Oh iya. kita kerjakan itu ya. Iya, Seperti baik Bu. Jadi kita masuk lagi itu tanggal berapa gitu. Jadi awal April. Jadi dia akhir Maret sudah selesai kayaknya ya, karena kita awal April sudah masuk, nanti dilihat kembali jadwalnya. Oke. Berarti mulai tanggal 1 Bu sampai tanggal 31 atau Iya, tanggal sampai sebelum 31. klasikal Bu. Iya, sebelum klasikal gitu. Ya, nanti dilihat. Jadi kita berarti mulai tanggal 1 Maret tanggal berapa dia 31 Maret kan Jumat ya. Tanggal 2 kita masuk lagi tanggal berapa ya? Kayaknya Tanggal 1. kita klasikal masuk tanggal berapa? Kayaknya tanggal 6 Bu. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 ya. Berarti Iya. nanti kita berarti sampai tanggal 4 berarti. Berarti dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 4 April Bu ya. Oke. Oke. Bisa ya, Jin? Ya Bu. Hah? Ya, Gini, untuk tabelnya juga, untuk apa nih? Coba yang di jadwal tadi. Jadwal. Untuk jadwalnya, biar jadwalnya ini tidak panjang memakan kertas berapa lembar, jadi langsung aja kegiatannya ya, kegiatannya teman-teman. Tidak perlu kita taruh lagi tahapannya di sini. Jadi ada 6 kegiatan berarti ada 6, 1 kegiatan apa 2 terus untuk tahapannya tidak perlu masuk deh supaya nanti jadwalnya ini cukup 1 lembar aja. Oke. Ya, biar kita bekerja efektif. berarti efisien. kegiatan 1 sampai 6 saja begitu Bu Ya, tahapan. tidak perlu tahapan kan kita udah tahu kan tahapannya Ya. kan sudah di dalam tabel. Jadi kita cuma mau lihat kegiatan pertama ini dilakukan di Tanggal tanggal berapa? berapa sampai tanggal berapa kegiatan. Bisa jadi teman-teman kegiatan pertama sudah nanti di awal. Nanti kegiatan 2, 3 mungkin bersamaan dikerjakan, boleh silakan nanti ya. Jadi seperti itu biar dia jadwalnya cukup 1 lembar aja. Kita berusaha bekerja untuk efisien kan? Nah, seperti itu. Silakan terus bawa. Matriks juga masih begitu Bu, masih per kegiatan tahapannya. Ya, kalau matriksnya per kegiatan aja gitu ya. Seperti itu. Oke. Matriks ini sebenarnya membantu kita melihat bahwa nilai-nilai ini sudah kita aktualisasikan ya di setiap tahapan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi matriksnya cukup 1 halaman juga ya, Oh tidak iya Bu. banyak halaman gitu. Ya, oke deh. Baik Bu. Ya, tinggal Ya, dikoreksi lagi. ya, terima kasih Bu. Ya, siapa lagi yang mau dikoreksi tulisannya? Boleh silakan. Saya Bu. Florencia. Iya Bu. Coba dicek dulu Florencia, saya sudah kasih akses untuk bisa ini, cuman kadang-kadang kalau enggak bisa nanti saya kasih jadi ini, kasih Belum co-host. bisa Bu. Ternyata saya harus jadikan co-host semua ini. Ya silakan Florencia. Kelihatan Bu? Ya, sudah silakan.
Aduh, Kenapa Florencia? Aduh, apa yang terjadi? Belum tampil ya? Belum tampil Florencia. Jaringan masih kemana gitu. Coba ditutup semua dulu file-file yang terbuka gitu. Tutup semua dulu file-file yang dibuka. Nanti buka aja file yang ininya, Word-nya tadi. saya coba lagi, Bu. Ya, silakan. Sudah kelihatan, Bu? Ya, silakan. Ya, ini judul saya kan kemarin implementasi pengolahan dan analisis data surveillance di Puskesmas Taripa. Belum kelihatan ya tulisannya ya, sudah. Terus implementasi pengolahan dan analisis data. Implementasi. Kemarin isunya apa? Isunya apa, Cinta? Kemarin itu belum adanya pengolahan dan analisis data surveillance di Puskesmas Taripa, Ibu. Nggak usah implementasi. Nggak usah implementasi. Langsung aja pengolahan data surveillance saja. Kalau kita kelola itu sudah berarti menganalisis juga kan? Oh, berarti langsung pengolahan data surveillance. Ya. Oh, iya, Bu. Pengolahan data, ya pengolahan data surveillance di Puskesmas Taripa. Oke, itu aja. Terus ke bawah. Nanti disesuaikan ya di lembar berikutnya. Iya. Nanti NIP Ibu bisa dilihat dengan teman yang lain ya, yang sudah Pak tulis NIP Ibu. Iya. Ya, terus ke bawah aja. Ya, terus ya. Jadi nanti yang di kolom 7 itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, nanti diperbaiki ya, Florencia ya. Iya, Bu, iya. Jadi aktualisasi nilai, coba yang kegiatan 2 ya. Kita lihat ini kalimatnya. Aktualisasi nilai berorientasi pelayanan bla bla akan menguatkan nilai berakhlak gitu aja. Menguatkan nilai berakhlak di Puskesmas Taripa. Jadi tidak usah panjang lagi ke bawahnya, ya. Iya. Nah, oke, terus ke bawah lagi. Iya, Bu. Oke, siapa suka kabur tulisannya itu, Florencia? Saya ulang lagi, Bu, error. Jadi nanti tidak usah lagi dijelaskan nilai ini, nilai enggak usah ya. Jadi misalnya ya di kolom 7 itu aktualisasi nilai, misalnya ya akuntabel, harmonis dan kolaboratif akan memperkuat atau akan menguatkan nilai ya, nilai berakhlak pada Puskesmas Taripa. Kayak gitu aja ya.
Ya, Bu. Gitu. Jadi tidak usah lagi dipanjangkan itu ininya. Jadi supaya kita ringkas, tabel kita itu ringkas. Ya, Bu. Oke. Untuk jadwalnya tadi saya hampir-hampir mirip dengan Kak Brizein, sudah pakai tanggal, cuman mulainya dari tanggal 6, Ibu. Dan nanti mungkin mau diedit ke tanggal 1. Iya, kayaknya kan kita tanggal 28 seminar. Tapi Iya. di ini di Kolabjar ada jadwalnya kan? Tidak ada jadwal untuk Tidak ada upload jadwal. kegiatan setiap minggu. Jadi makanya nanti teman-teman pas minggu pertama Maret sudah harus upload progres ininya kan, progres aktualisasinya ya. Jadi dia nanti mulai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, nanti minggu kelima itu sudah yang finalisasinya kan. Sebelum sudah menyerahkan laporan pada menyerahkan laporan sebelum kita masuk klasikal. Ya. Oke. Oke deh, silakan. Berarti Florencia gitu aja ya untuk tulisannya ya. Iya, Bu. Nanti diperbaiki lagi. Oke, Ya, siapa baik, lagi Bu. yang Makasih, mau Bu. siapa lagi yang mau dicek tulisannya? Alfian, silakan. Alfian sudah Ibu jadikan ini ya, karena kalau saya kasih coba dicoba dulu, bisa Belum. enggak? Minta jadi host disable participant screen sharing. Nah, jadi semuanya harus saya jadikan co-host gitu. Silakan. Semua deh aku jadikan co-host. Oke. Silakan Alfian. Udah bisa? Oke, lagi. Ini Bu, tadi beberapa teman sudah menyampaikan, tapi saya belum sempat perbaiki karena sambil merecord agak kesulitan untuk membuka Iya. aplikasi. Ya, Ini judulnya optimalisasi kegiatan pengawasan penanaman modal melalui kata kegiatan hilang aja, langsung saja optimalisasi pengawasan. optimalisasi pengawasan penanaman modal melalui pembakuan SOP pengawasan insidental dan sosialisasi layanan pengaduan online di Dinas DPMPTSP Kabupaten Poso. Kalau ini kepanjangan menurut Ibu ya, langsung aja dia di sini optimalisasi pengawasan insidental itu tujuan utamanya ya. Ya, Jadi langsung saja optimalisasi pengawasan insidental gitu ya. Pada pelayanan terpadu satu pintu gitu aja biar ringkas. Di dinas ya. Optimalisasi pengawasan insidental pada ya. Pada bagus ya. Optimalisasi pengawasan ini pada Dinas Penanaman Modal dan oke, kayak gitu aja ringkas. Oke. Nanti ini diperbaiki juga ya untuk judulnya yang di sini nanti diringkas juga. Teman-teman yang belum punya NIP Ibu nanti bisa dilihat tuh punya Alfian. Terus ke bawah. Coba ke atas dulu, Alfian, ke atas dulu. Jadi nanti sebelum masuk ke Perlan ini ya 1 tahun 2021 tambahkan nanti ini Undang-Undang ASN-nya di awal ya. Nah, jadi semuanya ya, jadi pelaksanaan ini adanya Undang-Undang ASN ya yang mengatur tentang nilai-nilai dasar itu masukkan juga di latar belakang. Jadi jangan langsung perlannya, ada undang-undangnya dulu, kemudian nanti turun ke perlannya ya. Tambahkan dia Undang-Undang ASN-nya. Semuanya ya teman-teman. Oke, terus ke bawah.
tujuan aktualisasi tambahkan bagi kan tunggu tujuan bukan ini manfaat di bawah. Di situ bagi diri sendiri, bagi peserta gitu ya, bagi peserta ya, ada sebagai berikut bagi peserta. Maksudnya bagi peserta, bagi apa nih? Bagi satuan kerja, bagi pemerintah daerah, tambahkan ya bagi Pemda, bagi pemerintah daerah dan bagi masyarakat. Tambahkan ya semuanya ya, jadi bagi peserta, bagi OPD kita, ya, bagi pemerintah daerah, kemudian bagi masyarakat. Nanti tambahkan. Oke, terus ke bawah. Oke. Kegiatan aktualisasi hampir sama dengan peserta awal tadi, Bu. Belum sempat diperbaiki. Iya, nanti diperbaiki ya. Panjang juga sama, Bu. Ya, biar dibuat ringkas nanti ya. Jadi indikatornya itu enggak usah masuk lagi, indikator ininya. Ya, jadi nanti ini ya, Pak Alfian, jadi nanti misalnya menerima data pengaduan merupakan pelaksanaan tugas jujur, sudah. Jadi nanti ini kalimat ini kita simpan pada saat kita bikin laporan, ya. Di bab 3 itu, akan di bab 3 itu kita menarasikan setiap nilai yang sudah kita aktualisasikan gitu ya. Jadi nanti kita simpan ini untuk di bab 3-nya nanti. Jadi jangan dihapus ya, kita simpan saja filenya, nanti kita gunakan pada saat bikin narasi bab 3. Ini cuman ini untuk jaga-jaga, jadi yang ini ya tabel yang sudah jadi ini bisa di print out untuk pada saat kita pada saat kita seminar. Jadi misalnya nanti kalau misalnya penguji tanya gitu ya, maksudnya akuntabel ini apa nih gitu ya, di tahapan ini bisa kita menjelaskan bahwa di sini saya menerima data aduan di mana saya akan laksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab. Itu untuk bahan kita untuk menjawab pertanyaan ke penguji gitu ya. Jadi dibikin ringkas saja dia di sini, disimpan ininya nanti untuk narasi. Oke, terus di kegiatan, coba kegiatan ke-6, coba kegiatan ke berapa nih? Ke-5. Teman-teman semua ya, tolong diperhatikan. Jadi evaluasi dan pelaporan konsultasi ini sudah tidak ada kata-kata konsultasi. Maksudnya setiap kegiatan kita pasti konsultasi, benar kan? Tapi tidak lagi kita tuangkan ke dalam tabel rancangan ini. Bisa dipaham? Jadi misalnya evaluasi dan pelaporan, berarti yang tahapan pertama mengumpulkan bahan evaluasi, ya kan? Mengumpulkan bahan evaluasi, kemudian tahapan berikut menyusun laporan, nanti ke tahapan ketiganya menyampaikan hasil evaluasi atau menyampaikan laporan ke pimpinan atau atasan. Oke, jadi tidak ada lagi konsultasi dengan mentor nanti karena setiap kegiatan kita pasti ada konsultasi. Jadi kata konsultasi itu di awal aja kita taruhnya, ya di tahapan awal aja. Nanti untuk kegiatan berikut tidak perlu lagi kita taruh. Ya, semuanya ya. Jadi di sini nanti evaluasi pelaporan cukup itu. Makanya di kegiatan tahapan berikut itu Pak Alfian coba dilihat di bawah. Nah, jadi ini penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Bukan ya, evaluasi dan pelaporan ini bukan kita menyusun laporan aktualisasi. Ya. Maksudnya itu kita melaporkan hasil pengawasan insidental itu. Ya, Pak Alfian dan teman-teman ya. Jadi di evaluasi dan pelaporan itu bukan Anda menyusun laporan aktualisasi.
mengesahkan kegiatan, tidak. Yang Anda bikin itu adalah laporan. Jadi kalau Alfian membuat laporan hasil pengawasan insidentalnya ke pelaku usaha, itu dibuat. Entah 2-3 halaman, itu output dari kegiatan terakhir, bukan laporan aktualisasi. Nah, jadi misalnya Citra bikin pembuatan pakan. Nah, nanti di situ menyusun laporan pembuatan pakan, berapa jumlahnya, ya, berapa yang sudah disalurkan, berapa bibit yang ada, itu di laporan itu, di evaluasi pelaporan itu isinya. Oke, semua ya. Jadi tidak ada lagi nanti yang muncul penyusunan laporan itu masuk di tahapan terakhir. Tidak, yang kita laporkan itu adalah kegiatan inti kita di penyelesaian isu. Oke, Alfian, nanti diperbaiki ya. Terus, Jadwal ya masih seperti ya, ini nanti di ini ya, diperbaiki. Jadi bikin 1 halaman aja, ya, dibikin 1 halaman aja per kegiatan. Nggak usah nggak usah dibuat per tahapan gitu ya. Cukup kegiatannya jadi ada 6. Jadi cukup 1 halaman aja untuk jadwal. Oke? baik Ibu. Cukup ini? Ya, baik. Silakan nanti diperbaiki lagi ya Pak Alfian. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, baik. Siapa lagi? Kita 3:30 selesai ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum sempat tapi sudah dengar koreksian Ibu, tinggal dikoreksi ya tulisannya ya, semua ya. Oke, Oke. Bu. Izin Bu, share screen. Daniel, I make you as a co-host gitu ya, karena nggak bisa share dia walaupun saya sudah allow tuh. Oke, terus Daniel bisa? Bisa Bu, bisa. Nah, silakan. Aduh, cantiknya anjingnya ganteng ya. Tunggu Bu, saya ini dulu Ibu. Saya perbesar dulu. Nah, itu kan ganteng anjingnya. Anjing itu adalah hewan yang penghuni surga loh. Kalau di Muslim itu anjing itu hewan penghuni surga. Oke Bu, ini saya punya judul. Optimalisasi pemberian makan bayi dan anak pada orang tua. Pemberian dan anak pada orang tua melalui media audiovisual. Kalimatnya diperbaiki sedikit mungkin ya. Jadi optimalisasi pemberian makan bayi dan anak ya. Optimalisasi pemberian makan PMBA langsung aja di wilayah ya, nggak usah melaluinya. Oh, berarti langsung nggak usah pakai media ini Bu? Iya, nggak usah. Nggak usah terlalu panjang dia. Optimalisasi pemberian makan bayi dan anak nanti beri singkatan ya PMBA di wilayah kerja Puskesmas Lawanga. Oke, nanti dikasih bagus lagi bagian bawahnya. Oke, siap Ibu. Nah, itu sudah masuk ya Undang-Undang ASN-nya. Oke, baik, terus.
Ini untuk rancangan kegiatan juga hampir sama Ibu dengan yang tadi masih dituliskan juga. Ya, nanti di ini ya, di apa nih, di ringkas Siap tabelnya. Ibu. Ya, siap Ibu. Jadi jangan di-delete ya, disimpan nih filenya yang ini ya, disimpan itu nanti tinggal di-cut nanti apa nih di kalimat-kalimatnya itu masukkan nanti di laporan kita di bab 3 nanti. Ya Ibu, siap. Biar enggak capek lagi nanti mengetik untuk laporannya. Ada 7 kegiatan Ibu yang ditambah 2 kemarin. Oke. Ini evaluasinya. Kelihatan. Ya, iya. Oke, sudah bagus ini ya. Tinggal nanti diperbaiki lagi. Ya, Oke. untuk jadwalnya ini Bu. Dan berarti nanti ini jadwalnya berarti kita cuma kasih masuk di kegiatannya Ibu yang Nusa Kapnya Ya, aja. kegiatan aja ya, supaya 1 lembar saja jadwalnya, tidak sampai berhalaman-halaman gitu ya. Nah, itu kan Siap. kalau panjang itu kita bikin ringkas dia, simple ya. Oke, Itu Bu, sampai siap. butuh sampai 5 halaman cuma jadwal gitu ya. Kan udah ketentuan itu kegiatan kita. Ini sudah terakhir Bu. Oke. Matriks sih kalau. Matriksnya ya. Ya, Bu. Oke, jadi matriks rekapitulasi ini sebenarnya ini sangat membantu ya teman-teman melihat bahwa 7 nilai ini sudah kita rencanakan untuk kita aktualisasikan. Jadi munculnya tidak cuma sedikit. Nah, itu kan pasti yang paling sedikit itu atau ya, Bu. tidak selalunya. Oke Iya. deh. Ya. Oke, Bu. Oke deh, makasih Daniel. Siapa Ya, lagi? Bu. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan yang ini, yang mau dicek tulisannya. Agung, silakan Agung. Udah bisa ke Agung? Tunggu. Ya, sudah bisa ya Agung? Iya, sudah Ibu. Ya, Saya silakan. siapkan dulu Ibu. Ya. Nanti ya teman-teman penguji, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau pada saat ujian bisa jadi, kan jatah setiap orang itu 45 menit. Jatah setiap orang pada saat seminar itu 45 menit. Bisa jadi cuma 20 menit sudah selesai per orang. Ya, makanya nanti mentornya dikasih tahu bahwa jadwalnya ini bisa lebih ringkas, bukan 45 menit per orang, ya. Optimalisasi, sosialisasi stunting. Isunya apa? Isunya apa, Bu Agung? Kemarin isunya apa? Suaranya Agung? Bu Agung, suaranya? Bu Agung, suaranya? Iya, Isunya apa? isunya Ibu kemarin kurangnya pengetahuan orang tua tentang MPASI yang dengan gizi seimbang. Jadi nanti sesuaikan aja judulnya. Ya. Boleh, Berarti tidak usah pakai stuntingnya Ibu? boleh gini. Judulnya adalah upaya pencegahan stunting di upaya pencegahan stunting di mana tempatnya, Bu Dokter Agung? Kalau saya rencananya ini fokusnya di satu desa Ibu, Desa Uranosari yang memang kebetulan jadi lokus stunting juga di puskesmas. Oke, jadi langsung saja judulnya upaya bukan pencegahan lagi karena sudah tinggi angka stuntingnya di sana. Iya. Upaya apa judulnya? Upaya pencegahan stunting ya. Udah, upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Ibu. Ibu di Puskesmas Meko kan? Di wilayah kerja Puskesmas Meko. Gitu aja. Upaya pencegahan Berarti Ibu, stunting kerja Puskesmas Meko. berarti Ibu di sini kan saya fokusnya di satu desa. Saya tidak perlu tulis desanya Ibu, tulis saja wilayah kerja Puskesmas Meko. Ya, nanti saja di dalam tulisan ada kan kita memilih wilayah kerja kita, desanya ya. Iya. Oke.
ini mungkin sudah sama dengan teman-teman lain punya Ibu, sudah mirip-mirip. Hmm. Nah, di sini Kalau nanti Bu Dokter Agung, kalau misalnya nanti di satu desa, kita fokusnya nanti di satu desa. Tapi kalau dalam 1 bulan bisa kita rambah desa yang juga tinggi angka stuntingnya, itu menjadi nilai plus kita, ya. Oke. berarti nanti pas di lapangan seandainya tidak ada di dalam rancangan ini tetap bisa dibuat Bisa, Ibu. bisa, Kan? bisa, bisa. Berarti Jadi nanti di laporannya Ibu dimasukkan juga. dimasukkan, iya, dimasukkan juga. Jadi kita laporkan bahwa misalnya kita fokusnya di desa yang paling tinggi angka stuntingnya, tapi kita juga merambah ke desa yang lain yang juga tinggi, misalnya ya peringkat 1 tertinggi, misalnya desa apa, desa kedua, desa ketiga. Ya. Makin banyak desa yang tinggi angka stuntingnya Anda nanti masuk di situ, upaya-upaya edukasinya, itu akan menjadi nilai plus kita ya, Bu Dokter Agung ya. Ya, iya Ibu. Terus ya, terus Ini untuk kegiatannya Ibu. nanti diperbaiki lagi ya untuk kolom 7-nya yang seperti Ibu sampaikan ke teman-teman Ya. tadi. Iya. Oke. Ini Kegiatan. ini jadwal kegiatannya Ibu. Ya. Terus Sudah. Oke. Ya. Oke. Itu nanti tinggal dilihat lagi nanti nilai-nilainya ya. Ya. Nilai-nilainya. Jangan sampai ada nilai yang belum masuk nanti ya. Oke, Iya, baik. Bu. Terima Ibu, kasih. saya mau bertanya lagi, Bu. Ya, boleh silakan. Kan tadi masalah itu desa. Terus saya juga mau bertanya, seandainya tiba-tiba ada keluar ide Bu untuk bikin kayak gerakan apa begitu, contohnya gerakan makan telur, itu bisa dimasukkan Boleh, Ibu? boleh. Walaupun maksudnya atau ada kegiatan lain yang belum tercantum di rancangan aktualisasi ini Boleh. nanti Ya, keluar boleh. idenya pas itu bisa Ibu dibikin. Bisa kita. Jadi nanti tiba-tiba berjalan waktu, saya mau tambahkan kegiatan, tidak apa-apa ada. Jadi nanti kita pada saat bikin laporan, kita laporkan dulu 6 kegiatan, nanti ada kegiatan tambahan. Kita tambahkan di bawah kegiatan tambahan kita ya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi tapi kalau sudah ada ide saya mau gerakan makan telur high protein, ya ayo masukkan aja di situ di kegiatan. Iya. Nah, jadi satu kali edukasi, sekalian juga kita mungkin bisa berbagi gitu ya. Berbagi. Oke. Iya. Oke, Bu. Jadi nanti ya teman-teman, boleh stop sharing Bu Agung. Jadi nanti gini teman-teman semua, teman-teman itu ada kan nilai kolaboratif ya. Jadi kita memberdayakan orang-orang di sekitar kita untuk mampu bekerja sama dengan kita. Itu lumayan tuh. Jadi kemarin itu kayak yang Ibu cerita ada teman-teman yang bikin kegiatan aktualisasi, woman care gitu ya. Kemudian dia memberdayakan semua. Wah, ada dokter ahli kandungan datang gitu ya, memberikan edukasi. Ada dokter gigi, ada yang dari UTD donor darah, semua. Waktu itu programnya adalah memberdayakan perempuan, kerjanya di kecamatan. Jadi bagaimana dia mampu memberdayakan semua stakeholdernya atau orang-orang yang kita bisa ajak kerjasama. Nah, itu dimanfaatkan. Jadi banyak sekali dia mendapatkan gratisan gitu. Kayak kemarin ada pemeriksaan pap smear gratis kayak gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya di wilayah puskesmas kita bisa kerjasama misalnya dengan peternak, misalnya ya kalau ada peternak telur gitu misalnya, boleh nggak dia ikut berkontribusi gitu. Jadi itu jumlah anak yang di sana berapa orang? Kalau satu desa mungkin cuma berapa orang, mungkin tidak sampai berpuluh-puluh gitu kan, tidak.
gitu ya. Wah, itu nanti bisa tuh kita kerjasama sama peternak, kita bisa memberikan sumber-sumber protein gratis, bisa tuh diajak kolaborasi ya, orang-orang yang bisa kita ajak kolaborasi. Sehingga nanti kita punya program itu bisa terbantukan. Karena kadang-kadang nggak ada dana di puskesmas. Benar nggak? Mau kasih makanan gratis nggak ada, tapi kita bisa lakukan upaya-upaya kolaborasi. Ya, sama kayak perempuan-perempuan di desa, mana ada dia bisa mendapatkan layanan dokter ahli kandungan. Ternyata bisa gitu ya. Dokter ahli kandungannya yang datang berkunjung ke kecamatan, orang-orang dari desa kumpul di kecamatan, dilakukan pemeriksaan gratis. Nah, kayak gitu bisa dapat gratisan masyarakat. Tapi itu tadi kita lakukan upaya-upaya kolaboratif, nilai kolaboratifnya jalan. Boleh ya, Bu Dr. Agung dan teman-teman semua ya. Oke. Silakan, siapa lagi? Aman. Kalau tulisan hampir sama semua sudah ya, teman-teman ya. Bisa ya. Jadi nanti tinggal dikoreksi ya. Jadi yang dikoreksi, yang Ibu koreksi itu yang evaluasi pelaporan ya, karena memang banyak sekali nih teman-teman Latsar itu mindsetnya pelaporan itu adalah membuat laporan aktualisasi. Jadi evaluasi dan pelaporan bukan tahapan kegiatan membuat laporan aktualisasi. Semuanya ya, yang kita laporkan di situ misalnya kalau Bu Dr. Agung buat edukasi kepada orang tua masalah stunting, maka yang dilaporkan itu adalah tunggu ini. Dari tadi HP-ku bunyi terus. Jadi nanti teman-teman yang di kegiatan evaluasi dan pelaporan itu, bagaimana Anda mengevaluasi kegiatan inti itu, penyelesaian isu ya. Jadi masalah kepatuhan minum obat dievaluasi di situ, dilaporkan dari misalnya 10 penderita yang sudah patuh sekian orang. Nah, yang belum patuh sekian orang. Bisa? Bisa ya? Seperti itu. Saya jawab ini dulu ya sebentar. Oke, mohon maaf ya. Daripada ini HP saya bunyi terus, mengganggu gitu, mending saya WA, jangan dulu ganggu gitu. Masih lagi ngajar. Jadi nanti ya, teman-teman, seperti itu ya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa nanti upaya-upaya kolaboratif jalan, kemudian di kegiatan terakhir evaluasi pelaporan, tak ada yang bikin SKM ya, survei kepuasan masyarakat. Surveinya. Jadi surveinya kayak gini misalnya, yang kita survei, yang kita edukasi, yang kita home visit masalah kepatuhan minum obat. Nah, kemudian kita bikin surveinya, survei sederhana saja gitu. Apakah mereka puas dengan layanan kita gitu ya? Nah, itu menunjukkan bagaimana kita sudah mampu memberikan layanan terbaik gitu ya, berorientasi pelayanan. Ini sudah bisa ini berorientasi pelayanan, sudah memuaskan layanan dengan hasil survei misalnya. Kemudian ada juga kepatuhan minum obat misalnya. Patuhnya seperti apa? Jadi nanti kalau pada saat seminar terakhir itu ya teman-teman kita itu
pembuktian bahwa kegiatan itu terlaksana dan nilai teraktualisasikan itu harus bisa dibuktikan. Nanti mentornya itu gunanya mentor nanti di seminar itu adalah memberikan testimoni bahwa benar nilai ini telah diaktualisasikan. Karena kalau nilai susah kita, misalnya saya tanya nanti, bagaimana berorientasi pelayanan, apakah orang sudah dilayani dengan memenuhi kebutuhannya, kan susah ya membuktikan bahwa nilai itu sudah diaktualisasikan. Maka nanti bukti-bukti itu bisa dari survei kepuasan masyarakatnya, bisa juga dari testimoni dari mentor. Oh, mentornya sudah, oh iya kemarin sudah di desa ini ya, upaya-upaya pencegahan stuntingnya sudah dilaksanakan, bla 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 gitu ya. Karena kalau mau ditanya, benarkah Bu Dr. Agung sudah sosialisasi? Kan kita tidak tahu kalau itu benar terjadi sosialisasi. Yang memberikan penguatan testimoni adalah nanti adalah mentornya. Ya, bisa ya teman-teman? Oke. Jadi kalau tulisan Ibu tidak perlu koreksi semua ya, boleh ya. Nanti apa ini? Yang penting koreksian tadi kan sudah presentasi ada 5 orang tuh. Nah ini nelpon terus pusing kepalaku nih. Ya, jadi ya teman-teman seperti itu. Jadi nanti kegiatan-kegiatannya tadi Bu lihat kegiatan-kegiatannya sudah ya, masing-masing sudah 3 tahapan. Oke, nilai-nilainya di dalam tabel tidak perlu diuraikan panjang-panjang karena double-double. Karena yang Anda masukkan di situ indikator nilai sudah ada juga di indikator di tabel itu, benar kan? Jadinya double, wasting paper kita jadinya. Jadi nanti cukup sedikit-sedikit aja. Orangnya nelpon terus, ternyata COD yang mau datang. COD yang mau datang itu pantas kalau orang Kaili bilang, siapa ini orang Mbak Jojo, Mbak telepon terus, Mbak Jojo, Mbak telepon terus. Ternyata paket yang mau datang COD pula gitu ya. Aduh, parah ini emak-emak nih ya. Jadi nanti ya teman-teman, jadi silakan ya diperbaiki, disempurnakan lagi laporannya. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, boleh nanti WA ke grup kita. Ada WA grup ya. Tanda tangan Ibu bisa dipakai ya. Masukkan aja di tulisannya. Kemudian tanda tangan mentor juga ya, tanda tangan mentornya. Jadi nanti kalian tidak bisa seminar kalau mentornya tidak tanda tangan. Ya, kemudian kemarin juga ada yang bertanya, Bu, bagaimana dengan ini, Bu? Bagaimana dengan mentor? Mentor harus hadir. Kalau tidak hadir mentor, tidak bisa seminar. Ya, karena kuncinya itu di mentor. Ya, bahwa meyakinkan penguji bahwa apa yang kalian angkat itu betul-betul menjadi prioritas di wilayah di unit tugas kita, di unit kerja kita. Bisa ya? Bisa ya Alfrida dan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mentor tidak akan ada seminar kalau mentornya tidak hadir. Jadi kalau misalnya mentornya berhalangan, maka harus ada surat kuasa. Ya, surat kuasa ini kan kita nggak tahu nih. Misalnya mentor tiba-tiba ada penugasan atau kurang sehat atau apa yang tidak bisa hadir, maka bikinkan surat kuasa siapa yang dikuasakan untuk menghadiri kegiatan seminar itu. Jadi tidak bisa kita seminar. Biasanya itu kalau seperti itu ada yang begitu, mentornya tidak mau diganti. Mentornya sama sekali tidak mau diganti. Dia tunggu sehat dulu. Peserta itu nunggu 1 minggu dia dirawat di rumah sakit, 1 minggu juga itu peserta nunggu seminar gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti silakan nanti mudah-mudahan ada juga yang mentor kasihan dia kondisi tidak ada mentor itu sementara dirawat di rumah sakit, dia tetap hadir di Zoom ya, bahkan pakai Zoom pakai HP gitu ya. Dia tetap bisa hadir pada saat seminar peserta.
Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dia sakit dan dia nggak mau juga diganti gitu, tetap harus dia nunggu gitu ya, ada juga. Jadi nanti silahkan ya, komunikasikan bagus lah dengan mentornya nanti ya. Ada yang berangkat umroh, macam-macam deh itu ya. Ada yang berangkat tiba-tiba penugasan keluar daerah gitu. Nah, itu kalau bisa itu nanti digantikan ya pakai surat kuasa. Surat kuasa itu yang apa ini yang kita pakai sebagai dasar bahwa kehadiran mentor tetap ada dengan perwakilan yang ada gitu. Bisa ya teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan rancangan kalian? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Alfrida. Ibu mungkin terkait judul aktualisasinya boleh dikoreksi, Bu, satu-satu kita yang belum menampilkan tulisannya. Oh, boleh, silakan. Kita masih ada waktu kok, masih ada sekitar 10 menit. Silakan Alfrida, tampilkan. Alfrida, saya sudah kasih jadi ini enggak ya? Jadikan host dia Alfrida. Jadi judulnya itu nanti ya semua itu judulnya mengacu ke isunya ya. Jadi misalnya rendahnya bla bla bla, berarti nanti judulnya peningkatan bla 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 kayak gitu ya. Jadi rendahnya kepatuhan. Jadi judulnya peningkatan kepatuhan kayak gitu. Jadi judul itu mengacu ke isu yang kita angkat. Optimalisasi pengelolaan obat Kan kemarin saya ambil ini, Bu, isunya itu meningkatnya obat dan BMHP yang kadaluarsa di Puskesmas Watu Tahu. Jadi saya angkat judul optimalisasi pengelolaan obat dan BMHP. Oke, ya, enggak masalah. Ya, enggak masalah ya. Coba Ibu lihat ininya terus ke bawah sekalian Ibu koreksi tulisannya Bu Alfrida. Itu coba NIP-nya Ibu kayaknya salah deh. Coba. Salah, Ibu. 1973/2012/2003. Itu 2 di situ ya, bukan 1. Jangan sampai salah deh. 2, hilang satunya. 3 ya? Satunya hilang. Ya. 1973/2012. Ya, sudah betul. Oke, terus ke bawah. Terus Puskesmas Watu Tahu ini di mana ini ya? Kecamatan mana? Di Kecamatan Lorepeore, Ibu. Napu. Oh, di Napu. Oh, dekat ya, sudah dekat apa nih? Dekat maksudnya dekat apa ya? Wilayah kerja Sigi ya. Berbatas Sigi berarti. Langsung dengan Sigi. Wah, daerah dingin berarti di sana ini Alfrida ya. Iya, Ibu. Banyak sayur. Oke. Terus saya mau ke ini nanti tambahkan itu ya di atas itu. Ya, Ibu. Baik. Ya, tambahkan narasi ya. Ya, Ibu. Kabel ya, terus ke bawah. Saya mau ke Napu itu belum jadi-jadi ya, Alfrida. Boleh, Ibu, kalau ada waktu jalan-jalan ke Napu. Di tabelnya jangan layak tidak layak, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Ya, sama kayak teman-teman yang lain ya. Jadi memenuhi syarat MS saja, tidak memenuhi syarat gitu ya. Tidak usah ditaruh layak atau tidak layak gitu ya. Yang di tabel APKL-nya diperbaiki. Oke, terus ke bawah. Oke. Untuk kegiatan kurang lebih kayak teman-teman punya juga tadi, Bu. Ya, oke. Nanti diperbaiki ya. Jadi di copy ini kemudian diedit ya. Jadi jangan sampai hilang nih tulisannya. Biar dipakai nanti untuk bab 3-nya. Oke. Jadwal kurang lebih kayak begini, Bu. Ya. Oke. Tanggal 3 ya mulainya.
tanggal 1 ya kita mulainya itu. Iya, baik, Bu. Baik, Oke, Bu. Ini mulai dari tanggal 1 ya. ya. Jadi dia dari tanggal 1 kayaknya. Karena kita kan bukan tanggal merah tuh 1 Maret. Iya, benar. Oke, terus ke bawah. Jadi nanti teman-teman tanggal 1 sudah take action semuanya ya, tanggal 1 itu. Ya, baru sampai sini, Bu. Untuk matriksnya saya belum hitung penggunaan ini. Nanti diedit ini matriksnya. Jadi nanti kalau kolom kegiatan itu dibikin lebar gitu ya, jangan sempit kayak gini biar jadinya tinggal 1 halaman gitu ya. Baik, Bu. Nah, di edit kasih bagus lah gitu. Ya, Bu. Ya, terus ke bawah. Sudah selesai kah? Iya, sudah selesai sampai evaluasi oke. dan pelaporan. Boleh deh nanti teman-teman boleh tampilkan juga yang matriks ini seperti ditampilkan oleh teman-teman tadi ya. Iya, Bisa Ibu. ditambahkan supaya nanti kelihatan itu nilai-nilai yang mau kita aktualisasikan. Baik, Ibu. Baik, terima kasih ya Alfrida ya. Bukan Alfrida. Alfrida ya. Iya, Ibu Alfrida. Alfrida. Ibu bilang Alfrida. Kenapa bukan Alfrida ya? Terima kasih Alfrida. Nanti Terima kasih, Bu. ya nanti di apa nih di edit kasih bagus lagi ya. Baik, Bu. Ya, jadi supaya halamannya tadi tidak terlalu panjang, ada yang 70, ya ampun, kayak mau bikin skripsi saja, tesis ngoni semua terlalu panjang gitu ya. Jadi bikin simple saja ya. Jadi nanti di bab 3-nya nanti kita yang bikin full gitu ya. Di bab 3-nya yang kita full karena di bab 3 itu kita menarasikan ya, menarasikan. Jadi nanti teknisnya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya sudah habis seminar, pada saat sudah habis seminar kan kita itu enggak ketemu kan teman-teman, kita enggak ketemu ya. Jadi nanti teman-teman buat sudah, jadi kegiatan pertama sudah selesai, langsung bikin. Jadi manage your job ya. Jadi langsung bikin laporannya, bikin narasi, jangan keteteran karena kalau nanti mau pas klasikal baru mau backing, aduh itu kacau balau itu. Nanti kalau teman-teman klasikal itu full, aduh itu sampai tengah malam itu kadang-kadang. Ya, jadi Anda punya laporan itu sudah harus selesai. Ya, sudah harus selesai pada saat Anda sebelum masuk klasikal. Jadi jangan nanti diolah pada saat Anda klasikal. Jadi kalau tanggal 6 misalnya sudah masuk kita, berarti paling lambat itu tanggal 31 Maret ya, pokoknya tanggal 1 2 itu sudah selesai kita punya laporan. Bisa dipaham? Ya, sudah selesai. Jadi itu tidak boleh lagi kita menyusun laporan di situ. Jadi makanya dia kegiatan 1 selesai, langsung bikin di bab 3-nya ya, bikin narasinya, masuk lagi berikut, bikin lagi narasinya, bikin terus seperti itu ya. Jadi nanti pada saat di klasikal kita tinggal edit sedikit-sedikit, ada bimbingan kan di situ, kita edit sedikit-sedikit, tidak lagi data-data harus masuk semua ya, data-data pendukung. Kalau Anda bikin misalnya sosialisasi, daftar hadirnya ada, nama pesertanya ada, kepatuhan minum obat, ada nama pasiennya, ya, ada kartu kepatuhan minum obatnya, kayak gitu deh, ya, semua harus bisa dibuktikan. Jadi jangan nanti pas dikatakan saya lakukan pengawasan ke pelaku usahanya mana? Nama pelaku usaha itu apa? Nama perusahaannya apa? Nama kiosnya apa? Kayak gitu-gitu deh. Harus lengkap datanya. Kalau ditanya berapa pelaku usaha? Aduh, kayaknya kemarin kalau tidak salah Pak lebih 10. Wah, itu langsung ketahuan Anda tidak akuntabel. Ya, karena kan langsung ketahuan, wah ini orang tidak akuntabel nih, tidak bisa dipercaya nih gitu. Jadi makanya nanti teman-teman semua kegiatan harus dibuktikan. Ya, medianya mana medianya? Oh, ini medianya. Mana videonya? Tolong putarkan, diputarkan videonya. Yang paling ini itu deh nanti teman-teman daftar kunjungan, misalnya home visit. Berapa rumah yang dikunci? Oh, kemarin 10. Rumahnya siapa saja? Aduh, saya lupa DP nama-nama, Pak. Bagaimana mau nilai akuntabelnya tidak jalan lagi nih ya. Jadi silahkan nanti ya dilihat home visit tanggal berapa, ada bukti fotonya ya, bila perlu ada video wawancaranya kayak gitu-gitu. Itu bisa kita putarkan sebagai bukti. Jangan sampai nanti pada saat itu bingung sendiri. Ini gimana ini cara kita membuktikan bahwa nilai sudah diaktualisasikan, kegiatan sudah dilaksanakan. Oke, teman-teman ya. Jadi minum obat-obat yang dekat kadaluarsa
obat apa aja. Itu. Jadi ada daftarnya. Oh, ini ada daftarnya, bila perlu kita foto satu-satu, nih sudah dekat kadaluarsa nih. Ya, masih ada stoknya kayak gitu ya. Kita bikin datanya, kita foto semua dokumentasi, itu penting sekali teman-teman. Setiap kegiatan dokumentasi. Ditanya, sudah sosialisasi? Sudah. Dokumentasinya mana? Aduh Bu, waktu itu kan saya langsung sosialisasi, saya langsung edukasi, lupa saya suruh foto. Wah, daftar hadirnya mana? Aduh Bu, saya enggak sempat bikin daftar hadir. Wah, kacau ini. Jadi kalau yang diedukasi per hari misalnya 1 orang, 2 orang, ya udah bikinkan daftar hadir. Tanggal hari ini, tanggal sekian yang saya edukasi atau home visit, namanya si EC, jam berapa gitu ya, bikin detail gitu ya sebagai bukti kegiatan kita. Bisa ya teman-teman? Aman ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ya via web WhatsApp-nya ya, grupnya ya. Oke, jadi kalau ada yang, Bu, Ibu belum sempat lihat tulisanku, boleh saya kirim ke WA Bu? Boleh, silakan ya. Karena kan belum diupload di Kolabjar tuh. Kalau ada yang belum sempat Ibu lihat, kemudian mau tetap Ibu koreksi, silakan kirim saja ya. Japri aja ke Ibu, nanti Ibu kasih koreksi. Boleh? Karena kita waktunya terbatas sih, cuma setengah ya. Oke. Baik, ini waktunya sudah mau habis teman-teman. Saya kira kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup nih sama-sama sesi bimbingan kali ini. Boleh? Boleh ya? Oke deh, terima kasih ya semuanya atas kerjasamanya. Semangat selalu, semoga kita selalu diberi kesehatan ya, diberikan keberkahan, lindungan, sehingga apa yang kita kerjakan ini bisa membawa manfaat banyak ya bagi kita sendiri dan lingkungan kita. Baik, terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Semangat sehat selalu. Saya tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu N ya. Ya Bu. Baik. Oke, baik. Dadah semua.